di channel YouTube Man 3 Kulon Progo. Bersama saya Enter Sinta. Kita akan membahas lebih lanjut tentang keterampilan yang ada di Man 3 Kulon Progo. Saya bersama narasumber pengampu keterampilan di Man 3 Kulon Progo. Kita akan menggali lebih dalam tentang program keterampilan yang ada di Man 3 Kulon Progo bersama Ibu Puji Astuti SPD dan Bapak Wagianto SPD. Man 3 Kulon Progo adalah madrasah plus keterampilan. Oleh karena itu, kepada Ibu Puji atau Bapak Wagi untuk menjelaskan lebih lanjut. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum membahas lebih lanjut tentang Man 3 plus keterampilan, saya mengucapkan selamat dulu ya kepada siswa baru yang telah memilih menjatuhkan pilihan yang terbaik untuk masuk di Man 3 plus keterampilan ini. Mengapa Ibu Puji mengatakan Man 3 Kulon Progo plus keterampilan itu yang terbaik? Karena di Man 3 Kulon Progo plus keterampilan ini nanti siswanya akan diberi berbagai macam kompetensi keterampilan ya. Keterampilan apa saja, yaitu keterampilan menjahit ya, pokoknya keterampilan elektronika sebagaimana yang diampu oleh Bapak Wagi, kemudian keterampilan memasak, dan juga tidak kalah penting yaitu ada materi yang berupa materi entrepreneurship, yaitu kewirausahaan. Nah, ini bekal berbagai kompetensi keterampilan ini tadi nanti yang diharapkan bisa menjadikan siswa mempunyai daya tawar ya, atau bargaining, di mana nanti siswa bisa itu menjadi bekal dia bisa hidup mandiri, kemudian juga diharapkan nanti bisa dimudahkan untuk mencari pekerjaan, kemudian mudah membuka usaha ya dengan keterampilan itu tadi, kemudian juga diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, seperti itu Mbak. Dan lagi tentunya selain memperoleh keterampilan, diharapkan tentunya hal itu nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi juga, nggak ada bedanya dengan siswa-siswa yang lain yang tidak ada plus keterampilannya, itu seperti itu. Jadi memang sekali lagi saya ucapkan selamat kepada siswa yang telah memilih Man 3 Kulon Progo plus keterampilan ini. Jadi tidak ada ruginya ya memperoleh keterampilan, malah justru memperoleh untung dan manfaat, tidak ada yang lain itu. Nanti Pak Wagi mungkin bisa memberikan lebih lanjut bagaimana tentang kondisi Man 3 keterampilan ini. Monggo Pak Wagi. Terima kasih Bu Puji dan Indah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah disampaikan Bu Puji, saya hanya sedikit menambahkan saja bahwa misalnya Man 3 Kulon Progo sudah merancang dan sudah melaksanakan program keterampilan itu sejak lama. Saya sendiri mulai tahun 2005 masuk di Man 3 Kulon Progo, langsung mengajar keterampilan. Dan seperti yang sudah disampaikan Bu Puji, memang kita lihat dari alumni yang ada di dari Man 3 Kulon Progo, kita lihat sudah banyak yang menjadi pengusaha. Ada juga yang sudah, khususnya di pelajaran saya, sudah ada yang buka bengkel elektronik, ada juga yang sudah bekerja di perusahaan elektronik dan lain-lain, masih banyak lagi yang saya nggak bisa menyampaikan di sini karena keterbatasan waktu. Intinya menurut survei era sekarang ini yang dibutuhkan tidak hanya nilai, tidak semata-mata nilai IP, tapi yang paling penting adalah skill dan karakter. Dan itu bisa kita dapatkan di Man 3 Kulon Progo khususnya gitu. Di sini ada banyak mapel agama untuk karakternya, juga di sini ada pelajaran keterampilan untuk skillnya. Ini harapannya nanti siswa setelah lulus dari Man 3 Kulon Progo betul-betul bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Demikian, dan saya harapkan para siswa khususnya kelas 10
yang sudah bergabung di MAN 3 Kulon Progo. Saya ucapkan selamat dan terima kasih. Semoga nanti kalian bisa belajar dengan baik di MAN 3 Kulon Progo dan nanti lulus dan menjadi orang yang sukses dan bisa bermanfaat untuk yang lain. Demikian, saya kembalikan ke kita. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, Bu, kalau untuk silabus materi di MAN 3 Kulon Progo ini, MAN 3 Kulon Progo plus keterampilan ini bagaimana ya Pak? Iya. Saya akan menceritakan sekilas ya tentang silabus materi ya untuk panduan belajar di MAN 3 Kulon Progo ini. Nah, untuk materi keterampilan di MAN 3 Kulon Progo ini, untuk saya ini mengampu yang IPS, nah PKW-ku yang IPS, sementara Pak Wagi ini PKW-ku yang IPA. Nah, untuk yang IPS ini saya mengampu PKWU, dan di sini saya kolaborasi dengan di situ PKWU terintegrasi dengan makro keterampilan ya. Nah, makanya kelas 10 ini nanti kompetensi yang akan didapat di kelas 10 itu nanti kompetensinya adalah berupa yang pertama itu kewirausahaan ya, entrepreneurship, kemudian memperoleh juga tentang dasar-dasar menjahit. Di situ nanti akan belajar bagaimana itu piranti menjahit atau alat-alat jahit ya Mbak. Kemudian juga tentang mengoperasikan mesin jahit ya Mbak. Bagaimana mengoperasikan mesin jahit manual, mesin jahit semi otomatis, kemudian mesin jahit industri ya, skala industri atau high speed, kemudian mesin jahit penyelesaian atau mesin obras. Nah, itu yang semester pertama. Untuk yang semester kedua nanti karena sudah memperoleh dasar-dasar menjahit, ini nanti saya arahkan untuk bisa membuat baju karnaval ya untuk kelas 10-nya. Membuat baju karnaval ini nanti tujuannya adalah untuk mengikuti event karnaval pada 17 Agustusan, itu biasanya seperti itu. Kemudian pada kelas 11 itu kompetensi materi pada kelas 11 itu adalah membuat gamis dan koko. Nah, pada materi pembuatan gamis dan koko, kompetensi yang akan diperoleh siswa itu nantinya yang pertama itu mampu membuat desain ya, desain gamis dan koko. Kemudian yang kedua siswa mampu mengambil ukuran, bagaimana toh mengukur gamis dan koko. Nah, itu siswa bisa berpasangan, praktek berpasangan, mengambil ukuran bergantian ya, supaya bisa mengambil ukuran gamis dan koko. Nah, setelah mengambil ukuran, siswa bisa membuat polanya ya, membuat pola gamis dan koko gitu ya. Setelah membuat pola sesuai badan masing-masing, kemudian memotong pola tersebut. Nah, ketika pola sudah jadi, kemudian membeli bahan, siswa membeli bahan sendiri-sendiri ya, sesuai kriteria yang saya sampaikan. Kemudian siswa tersebut memotong bahan tersebut. Setelah itu proses selanjutnya adalah menjahit sampai selesai baju gamis dan koko tersebut. Nah, nanti ketika gamis dan koko tersebut selesai dijahit, harapannya nanti di event misalnya akhir usana atau apa bisa ditampilkan di dalam sebuah acara fashion show, itu seperti itu ya Mbak ya. Mungkin Mbak Indah Sinta pernah ya ikut fashion show ya Mbak ya? Pernah ya. Untuk kelas 12 materi kompetensinya adalah membuat rok dan celana pendek. Nah, ini sama ya, membuat rok dan celana pendek kompetensinya adalah sama. Pertama membuat desain, terus kemudian mengambil ukuran, membuat pola, memotong, kemudian menjahit ya sampai jadi rok dan celana pendek tersebut. Nah, itu semester pertama. Untuk kelas 12 semester kedua itu karena waktunya lebih pendek ya, karena ada ujian nasional. Nah, kalau besok mungkin tidak ujian nasional lagi ya istilahnya, itu nanti akan biasanya membuat kaos dijumput ya, kaos jumputan. Nah, itu nanti siswa diarahkan bisa membuat kaos jumputan. Nah, ini juga arahnya nanti siswa bisa berwirausaha untuk membuat jumputan, itu seperti itu gambarannya. Mungkin nanti Pak Waki bisa menceritakan untuk yang PKWU yang bagian IPA itu seperti apa, karena kompetensinya adalah elektronika. Monggo Pak Waki. Terima kasih Bu Puji. Yeah. Saya melanjutkan penjelasan dari Bu Puji khususnya untuk mata pelajaran saya kelas 10
Untuk kelas 10 saya full mengajar keterampilan 10 MIPA dan 10 IPS. Sedang untuk PKWU pengampunya adalah Bu Supriyatun. Untuk saya mengampu pelajaran keterampilan untuk kelas 10. Kompetensi yang sudah dilaksanakan untuk semester pertama atau semester gasal ini materinya tentang memperbaiki dan merawat berbagai macam peralatan rumah tangga listrik. Mengapa ini saya pilih? Karena kehidupan kita sekarang ini di era teknologi ini memang tidak bisa lepas dari sentuhan berbagai macam peralatan gitu. Mulai kita bangun, mulai kita masak, mulai kita semuanya itu sentuhannya adalah sentuhan teknologi. Maka untuk kompetensi semester gasal kelas 10 saya sampaikan tentang peralatan pemanas. Di sana ada setrika, ada macam-macam gitu, setrika, water heater dan sebangsanya. Itu yang semester gasal kelas 10. Untuk yang semester genap kelas 10 itu nanti kompetensinya anak-anak diharapkan bisa memperbaiki dan merawat alat-alat yang banyak dengan penggerak atau motor listrik seperti kipas angin, seperti mesin cuci. Harapannya siswa minimal punya skill atau pengetahuan bagaimana cara memperbaiki dan merawat peralatan minimal, peralatan yang dimiliki sendiri di rumah. Kalau ini bisa kan paling enggak bisa mengurangi biaya untuk perbaikan. Itu yang kelas 10. Sedangkan yang kelas 11 untuk kelas 11 MIPA saya ada PKWU dan keterampilan. Sedang untuk 11 IPS tadi semuanya dipegang oleh Bu Puji. Untuk saya PKWU kelas 11 sama keterampilan kelas 11. Untuk yang PKWU kelas 11 kompetensi adalah siswa diharapkan nanti bisa merancang dan membuat sebuah produk peralatan yang hubungannya dengan konversi energi dan sistem teknik, atau gampangnya ya peralatan hubungannya dengan elektronik gitu aja ya. Seperti contoh aja, bisa mungkin yang sederhana saja saya contohkan ya. Bagaimana siswa nanti harapannya bisa membuat misalnya power bank tenaga surya sendiri. Jadi tidak usah beli tapi coba buat sendiri. Power bank dari baterai, ya, cas dari baterai biasa itu dan sebagainya. Untuk keterampilannya di kelas 11 MIPA itu kompetensinya adalah instalasi penerangan listrik. Ya. Harapannya nanti di kelas 11 ini siswa-siswa 11 MIPA bisa minimal, kalau yang gampang aja lah, minimal bisa memasang lampu, syukur bisa memasang saklar, ya, bisa memasang stop kontak, instalasi listrik dan sebagainya. Ya. Itu harapannya seperti itu. Dan nanti di kelas 12 itu nanti saya mengampu PKWU. Untuk PKWU kelas 12 nanti hubungannya dengan teknologi terapan dan jasa profesi dan profesionalisme. Hampir sama nanti harapannya siswa bisa membuat produk sederhana saja yang ada di sekitar, hubungannya dengan teknologi terapan, teknologi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya di wilayah Kulon Progo ini kan banyak produk apa itu, trendel gitu nih, geblek. Nah itu mungkin bisa membuat peralatan cetak geblek mungkin ya. Itu harapannya seperti itu. Atau yang sederhana saja, bagaimana membuat lampu belajar misalnya ya, dari barang-barang yang ada di rumah itu, pakai LED, pakai CD bekas dan sebagainya seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan nih, untuk kompetensi keterampilan yang khususnya yang sudah saya laksanakan. Demikian saya kembalikan. Ternyata sangat menarik sekali ya Pak, Bu, program Yeah. keterampilan yang ada di Mandika Kulon ini. Yeah. Kita bisa dilatih untuk menjahit, membuat gamis, koko, rok, celana, juga
memperbaiki atau memasang lampu sendiri, memperbaiki peralatan rumah tangga listrik, dan masih banyak lagi yang bisa kita dapati dari kita belajar di Mandika Kulon Progo ini. Jadi teman-teman semua sekolah di Mandika Kulon Progo ini tidak salah pilih. Udah bagus. Terima kasih kepada Bapak Ogianto dan Ibu Puji atas penjelasan yang luar biasa. Selanjutnya kita akan melihat sarana prasarana program keterampilan di Mandika Kulon Progo ini. Check it out. Oke, sekarang kita sudah berada di lab keterampilan menjahit Mandika Kulon Progo bersama dengan Ibu Puji. Iya Bu, saya mau tanya kalau sarana prasarana keterampilan menjahit itu apa saja ya Bu? Ya, kita sudah ini ya berada di lab ini, kita bisa lihat sendiri berarti peralatan apa saja yang dipunyai lab ya. Peralatan yang dipunyai lab ini ada mesin jahit manual ini ya, ini namanya mesin jahit manual ya. Kemudian ada mesin jahit semi otomatis yang ini Mbak, ini mesin jahit semi otomatis ya. Nanti siswa bisa belajar mengoperasikan mesin jahit semi otomatis. Kemudian ada mesin industri ya di sebelah sana, mesin industri yang sebelah sana itu atau mesin high speed ya untuk belajar standar industri gitu. Kemudian ada mesin penyelesaian ya, ada mesin obras di sana, yaitu itu untuk menyelesaikan penyelesaian tepi kain yang dijahit itu ya, itu seperti itu. Kemudian ada setrika dan papannya seperti itu ya. Ini nanti anak-anak kalau menyetrika bisa di sini dan papannya ini supaya tidak lengket. Nah kemudian nanti siswa bisa menggunakan ini semua ya dalam rangka untuk menyelesaikan pekerjaan menjahit itu Mbak. Lalu untuk hasil-hasilnya ada apa saja ya Bu? Ya, untuk hasilnya misalnya untuk kelas 10 ya, kelas 10 itu bisa awal mulanya menjahit yang masih ini ya, masih awal-awal ini membuat jempal dulu awal-awalnya untuk belajar, kemudian membuat dompet, tas ya, ini seperti ini. Kemudian ada membuat gamis dan koko, diantaranya ini hasilnya yang gamis dan koko. Terus itu yang dicandelkan di sana juga ada beberapa hasil siswa berupa gamis dan koko juga ya. Kemudian ini yang kelas 12 ini kemarin diantaranya juga di candelan situ ada rok ya, rok dan celana pendek ada. Terus ini yang semester 2 kemarin yang terakhir itu membuat jumputan kaosnya, ini hasilnya seperti ini. Bagus kan Mbak? Bagus kan? Ya ini bisa insya Allah laku ya Mbak kalau dijual ya. Nah ini hasilnya seperti ini. Terus ini pernah juga ini kelas 3 yang semester 2 ini membuat dompet ya berupa dekopik ini namanya Mbak. Dekopik, nih seperti ini hiasannya, nah ini seperti ini. Hasilnya berbagai macam ya. Nah ini kira-kira sangat bermanfaat ya bagi siswa, itu seperti itu Mbak. Oke, sekarang kita berada di lab keterampilan elektro bersama Bapak Ogianto. Bisa dijelaskan Pak di sini sarana prasarananya apa saja? Untuk sarana dan prasarana yang ada di lab keterampilan elektro seperti yang bisa dilihat di sini, ini ada peralatan untuk praktek, yang ini alat pemanas, ini rice cooker ya, dan yang lainnya ada magic comb, ada dispenser juga. Mixer ini adalah alat-alat, sebagian alat-alat praktek untuk kelas 10 ya, kelas 10. Untuk yang kelas 11 ini adalah peralatan untuk praktek kelas 11 keterampilan hubungannya dengan instalasi listrik. Ya, di sana ada beberapa komponen instalasi listrik. Nah, ini nanti tugas siswa untuk bisa memasangnya. Adapun produk-produk
yang sudah dihasilkan untuk mapel PKWU yang di kelas 11 antara lain seperti ini. Ini adalah rangkaian multi cas ya. Ini adalah rangkaian cas yang bisa bersumber dari apa saja. Kalau tidak ada baterai dari sinar surya bisa. Kalau ada baterai pakai baterai, bahkan baterai Eveready atau baterai apa itu bisa pakai ini. Ada juga rangkaian flip flop, rangkaian lampu yang bisa bergantian nyalanya. Ada juga ini yang saya sampaikan di awal tadi, ini adalah lampu belajar LED. Sederhana saja, ini banyak dari CD bekas ya, murah dan bermanfaat seperti ini. Ini hasil dari PKWU kelas 12. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Monggo saya kembalikan ke Indra. Nah, kita semua sudah tahu ya apa saja yang ada dalam lab keterampilan elektro. Terima kasih untuk Bapak Pagianta SPD dan Ibu Puji Astuti SPD atas waktu dan penjelasannya tentang program keterampilan yang ada di MAN 3 Kulon Progo. Saya Ender Sinta selaku pembawa acara. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.